4 hal yang tidak bisa diprediksi manusia: umur, jodoh, rezeki, dan Sintayong. Malu pasti udah 5 tahun belum memberikan apa-apa, harus malu, sportsmanshipnya harus muncul. Ya, kekalahan di Piala AFF sampai detik ini masih berbuntut panjang. Bahkan sumpah, perkara gugur di Piala AFF nama Sintayong beneran dihajar kanan kiri oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Padahal ini cuma AFF dan pemainnya U22 pula, yang mana itu juga sudah merupakan bagian dari kesepakatan Sintayong dan PSSI yang ingin menyiapkan kerangka tim buat jangka panjang. Nah, meskipun secara hasil belum maksimal, namun jika kita melihat dari sisi pandang yang lain, maka cukup banyak hikmah atau poin yang bisa kita dapat dari keputusan menurunkan tim muda di ajang ini. Jangan hanya ekspektasi kita yang terlalu tinggi, lalu menganggap kegagalan ini adalah akhir dari segalanya. Itulah yang disampaikan oleh legenda sepak bola yang pernah datang ke Indonesia. Ya, Carlos Puyol menganggap kalau progres timnas Indonesia ini sudah benar. Hanya saja masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, sehingga di event lainnya nanti para pemain muda yang ada bisa belajar dari kegagalan ini. Karena jangan lupa kalau timnas Indonesia masih punya misi besar di balik gagalnya Indonesia di Piala AFF 2024. Ya, berkat kegagalan ini kita semua jadi tahu kalau ternyata emang banyak banget pihak yang ingin segala kondusivitas di timnas jadi terpecah belah. Terutama ya sudah pasti misi mengadu domba Pak Erik dengan Sintayong. Namun di luar itu, semua memang pada dasarnya kegagalan di Piala AFF ini tetap akan dievaluasi. Namun bukan berarti tiba-tiba main pecah Sintayong gitu saja. Ya, banyak pihak-pihak yang bilang siapa suruh memakai tim U22 main di AFF. Ya beginilah jadi tersingkir di Piala Asian Cup. Ya minimal sebelum berkomentar seperti tadi, ya telusuri dulu asal muasalnya, baru kemudian ngasih statement atau pertanyaan seperti itu. Ya, soal siapa suruh pakai pemain muda itu kan sudah keputusan bersama, mulai dari PSSI, Sintayong, termasuk klub-klub Liga 1 yang hanya mengizinkan pemain mudanya yang diambil, mengingat Liga sendiri tidak diliburkan. Artinya apa? Ya memang turnamen ini tujuan utamanya adalah menyiapkan regenerasi tim Garuda untuk jangka panjang dan membuat fondasi di masa yang akan datang. Ya, itu juga yang disampaikan Pak Erik dalam wawancara terbarunya. Baru-baru ini memang kan kita mau coba tim muda yang memang usianya 20 tahun. Karena memang persiapan kita juga untuk jangka panjang, ujar Erick Thohir. Nah, meskipun dibilang gagal atau apapun itu, namun berbagai dukungan sejatinya terus mengalir, bahkan dari para legenda sepak bola dunia yang pernah berkunjung ke Indonesia, seperti Carlos Puyol, yang mengatakan jika sepak bola memang harus dimainkan dengan penuh dedikasi. Di mana seorang pemain benar-benar harus belajar gimana caranya menjadi pesepak bola yang memiliki visi, bukan hanya sekedar mengedepankan skill individu semata. Ya, seperti kita tahu, tak cuma legenda Spanyol ini yang memuji perkembangan sepak bola Indonesia. Melihat ke belakang waktu lalu, pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, memuji skuad Garuda di bawah asuhan pelatih Sintayong. Ya, menurut Hajime Moriyasu, timnas Indonesia berada di jalur yang benar. Pelatih Jepang ini juga memuji kerja keras Sintayong selama melatih Indonesia. Di mana waktu pertama kali datang ke Indonesia, Sintayong langsung memotong generasi. Bahkan Sintayong bisa dikatakan memulai dari minus ketika melatih para pemain Indonesia. Sintayong harus memperbaiki fisik para pemain. Belum lagi, para pemain tidak disiplin, mulai dari terlambatnya saat sesi latihan, hingga tidak bisa menjaga pola makan yang benar. Bahkan yang paling parah, Sintayong harus mengajari kembali passing yang benar, dan itulah kenapa Hajime Moriyasu menyebut Indonesia beruntung dilatih oleh Sintayong. Messi가 많이 안 뛰지만 왜 메시가 볼을 lagi 잘 banyak. 찾는지 Tapi kenapa bisa dia jago main 왜 bola? 잘 찰 것 같아? Kenapa? 메시는 Kalau Messi, 서 있으면서도 walaupun berdiri diam, 이게 볼만 보고 있는 게 dia bukan 아니라 cuma lihat bola. Ya, sebenarnya jika bicara AFF, perjalanan timnas U22 Indonesia cukup mengesankan di turnamen ini. Bayangkan Indonesia melawan tim-tim senior yang sudah malang melintang di turnamen internasional. Sedangkan Indonesia justru menurunkan tim U22 yang kebanyakan berusia 20 tahunan. Bahkan banyak pemain timnas U22 yang baru debut di timnas senior.
Ya, dan bahkan lagi, jika dibandingkan dengan timnas Malaysia, timnas U22 Indonesia jauh lebih baik. Bayangkan, timnas Malaysia dihuni para pemain senior, plus dihuni banyak pemain naturalisasi, namun justru harus gagal karena tersingkir di fase grup. Ya, jika dibandingkan dengan timnas U22 Indonesia, ya wajar jika tersingkir di fase grup. Toh yang kita turunkan para pemain berumur 20 tahunan. Jika kita contohkan, timnas U22 ibarat masih sekolah TK, sedangkan lawannya anak kuliahan. Ya wajar saja jika sulit bersaing, contohnya ibarat seperti itu. Ya tapi, cepat atau lambat tim-tim di ASEAN pasti akan mengikuti cara Indonesia, walaupun terkesan ekstrim. Tapi pada akhirnya, semuanya pasti akan terlihat hasilnya dalam jangka waktu yang panjang. Dan ingat, Indonesia masih punya misi besar di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di mana 4 laga sisa benar-benar apapun caranya harus dimaksimalkan. Yang mana Sintayong pun juga sadar kalau tujuan utama saat ini adalah lolos Piala Dunia. Apalagi jika melihat sikon yang ada, harusnya Indonesia bisa memanfaatkannya duduk di posisi 3 besar. Serta masih punya 2 laga kandang pula, plus kemungkinan akan adanya tambahan pemain keturunan baru. Ya seharusnya minimal meraih 7 poin dari 4 laga sisa. Bukankah hal yang mustahil, bahkan meraih poin penuh pun bisa, asalkan semua pemain yang ada dalam keadaan fit. Plus Sintayong bisa menemukan game plan serta pemilihan lini up yang tepat, karena di atas kertas, dari sisi kekuatan, kita selevel sama, seperti Australia, Arab Saudi, Bahrain, serta China. Ya, cuma timnas Jepang saja yang beda, karena tim ini di Asia ya sudah dinobatkan sebagai Raja Asia. Ya, terlepas dari apapun yang terjadi, biarlah terjadi. Gimana pun juga para pemain U22 di Piala AFF sudah berjuang keras, dan ya memang masih segitu levelnya. Harapannya jelas, dengan kekalahan ini, para pemain bisa belajar kapan harus menendang bola, kapan harus berlari, karena secara analisa, pemain timnas U22 ini banyak sekali kekurangannya. Ya di balik itu, sebelum menjelang kualifikasi Piala Dunia bulan Maret 2025 nanti, semoga ada kabar bahagia untuk para fans Garuda. Yaitu entah pemain baru atau apapun itu. Intinya, semoga cita-cita 280 juta fans Indonesia tercapai, di mana jutaan fans timnas ingin melihat Indonesia bermain di Piala Dunia 2026. Aparece Messi, gol, 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 gol. Quiere como